Assalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin al-tauhid amma ba'd. Al-Mukarramuna yang senantiasa kita sayangi, kita muliakan Bapak Imam Masjid kita, Bapak Ustaz Salman, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid dan jajarannya, sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat Sertik Pandai, aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak-bapak RT, Bapak Ibu jamaah sekalian, rahimakumullah yang senantiasa saya sayangi dan saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan. Salawat salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat, semoga senantiasa tercurahkan. Bahagia rasanya malam ini saya bisa hadir di sini. Kebahagiaan saya karena saya bisa berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Kenapa saya katakan Bapak Ibu ini orang yang beriman? Alamatul mu'minina fil masjid kasamati fil ma'i. Alamatnya orang yang beriman, tanda-tanda orang beriman kalau di masjid itu persis seperti ikan di dalam air. Bapak-bapak pernah lihat ikan kan? Nah, Cuma satu orang. Bapak pernah lihat ikan? nah, Ibu pernah lihat ikan? Ikan di dalam air kondisinya gimana Bapak Ibu? tenang. Oh, berenang. Ikan di dalam air itu tenang, nyaman, tentram. Itulah orang beriman Pak di dalam masjid. Orang beriman di dalam masjid itu Bu, nyaman, tenang, tentram, seperti ikan. Maka Bapak Ibu ini persis seperti ikan. Ikan itu ada yang mahal, ada yang murah. Ikan yang mahal biasanya ditaruh di depan. Maka yang depan-depan ini ikan mahal ini. Allah. Ikan kerapu ya. Yang belakang ikan kakap, belakang ikan tongkol, belakang ikan jenggot. Ini ikan kembung ya. Seperti ikan, nyaman, tenang, tentram. Sementara al-munafiquna fil masjid, orang munafik di dalam masjid, kasamati alal ardi, persis seperti ikan ditaruh di daratan. Bapak tengok sama Ibu, kalau ikan ditaruh di atas tanah kondisinya gimana Pak? Gelepar. Alhamdulillah. Gak akan nyaman. Orang munafik di masjid itu gak nyaman. Walaupun sama-sama duduknya, sama-sama sholatnya, mohon maaf Pak, hatinya gak akan nyaman. Betul Bapak Ibu? Gak nyaman. Yang pembawa acara kelamaan, hatinya mengeluh. Sambutannya tadi kelamaan, mengeluh. Yang ceramah kelamaan, mengeluh lagi. Yang bagian gue, mengeluh lagi. Karena hatinya penuh kesah. Maka saya yakin yang hadir malam ini nampak tenang, nampak nyaman karena orang-orang yang beriman. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mengajak namanya siapa lagi? Manfaatkan Ramadan kali ini semaksimal mungkin. Kenapa? Tahun depan belum tentu Allah meridhoi mengizinkan
Nabi Ibrahim, Nabi Nuh 900 tahun. Maka manusia hidup di zaman itu usianya sampai 900 tahun. Nabi Ibrahim 350 tahun. Maka manusia hidup di zaman itu usianya sampai 300-an tahun. Jawab Bapak Ibu, kita umat siapa? Baginda Nabi Muhammad. Potongan kali, aku mengikuti ya, nggak tahu. Nabi Muhammad usianya berapa tahun? 63 tahun. Oh, Nabi Muhammad usianya cuma 63 tahun. Maka ibu bapaknya KBR sini rata-rata usianya tidak jauh dari 63 tahun. Ayo tingkatkan ibadah. 63 tahun, Pak. Apalagi yang malam hari ini usianya sudah menginjak 62 tahun, lebih 11 bulan, lebih 29 hari. Udah jam berapa sekarang? Udah jam berapa lebih loh, Pak? Mau ngapain? Mau ngapain lagi? Ini mau masuk Ramadan, Pak. Kenapa? Mereka usianya panjang-panjang, kita dikasih pendek. Mana bisa Pak kejar mereka? Mereka ibadahnya lebih lama, kita serba terbatas. Nabi Daud puasanya Pak bertahun-tahun, kita sebulan Pak, nggak mungkin terkejar. Maka dari itu Allah adil. Kenapa? Allah ciptakan keistimewaan di balik keistimewaan. Wallahu yudhi'u liman yasha. Allah melipat gandakan nilai pahala orang yang dikehendakinya. Maka tugas kita sekarang cari keistimewaan di mana agar kita mendapatkan limpahan pahala. Contoh, 1 tahun berapa bulan Bapak Ibu? 12. Ini nggak punya kalender ya? 1 tahun berapa bulan Pak Bu? 12. 12. Yang paling istimewa bulan apa? Ramadan. 1 minggu berapa hari? 7. 7. Yang paling istimewa hari apa? Jumat. Jumat. 1 hari berapa jam? 24 jam. 24 jam. Siang dan malam. Yang paling istimewa sepertiga Akhir. malam. Kan saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak yang tahu keistimewaannya hari tiap malam bangun. Ibu-ibu kalau malam bangun nggak? Bangun nggak? Bangun. Ngapain? Jangan cuma pipis. Bapak-bapak kalau malam bangun, Bangun. nggak dia bangun. Bapak kalau malam bangun kan? Bangun. Apanya? Inilah orangnya harus bangun ya. Keempat, ada yang istimewa. Sholat di Masjidil Haram pahalanya lebih banyak daripada sholat di Masjid Nabawi Madinah. Maka malam ini Ustaz jaga berdoa, saya doakan Bapak Ibu yang akhir terawih semuanya bisa berhaji. Amin. Kasih amin Pak Daftar. Jadi dulu amin itu sudah daftar ya. Jangan sibuk membuangkan, kata kita yang membuangkan. Paling banyak dipanggil sampai kemana? Sholat di Masjid Al-Aqsa pahalanya lebih banyak daripada sholat di Masjid Nabawi Madinah. Sholat di Masjid Nabawi Madinah pahalanya lebih banyak daripada sholat di Masjid Aqsa Palestina. Sholat di Masjid Aqsa Palestina pahalanya lebih banyak daripada sholat di Masjid Al-Qursidin NKRI. Sholat di Masjid Al-Qursidin NKRI pahalanya tetap lebih banyak daripada sholat di rumah masing-masing. Maka makmurkan masjid kita. Siapa yang sholat di masjid pahalanya lebih banyak daripada sholat di rumah masing-masing. Maka Bapak termasuk orang yang beruntung malam ini bisa sholat berjamaah di masjid. Paham Pak? Paham.
masjid. Harus di masjid juga, jangan di rumah. Itu saja.